Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sholi dan Sholihah? Hari ini kita belajar dari rumah bersama Ustazah Aris. Kita akan belajar matematika, operasi hitung pecahan kelas 5 SDIT Insan Utama. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada dua bab. Yang pertama, pengurahan pecahan berpenyebut tidak sama. Yang kedua, penjumlahan dan pengurahan pecahan campuran. Pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Masih ingatkah kalian dengan cara penjumlahan berpenyebut tidak sama? Ya, benar. Kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah, cara yang sama kita gunakan untuk pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Perhatikan video Ustazah sampai selesai agar kalian paham ya. Perhatikan contoh soal berikut. 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan titik-titik. Pertama-tama yang kalian lakukan adalah menentukan KPK 2 dan 3. Kelipatan dari 2 ada 4, 6, 8. Kelipatan dari 3, 6. Nah, di sana sudah ada dua angka yang sama yaitu 6. Berarti KPK 2 dan 3 adalah 6. 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan, kita tulis dulu penyebutnya 6. 6 dibagi 2 dikali 1 dikurangi 6 dibagi 3 dikali 1/6 sama dengan 3/6 dikurangi 2/3 sama dengan 1/6. Contoh soal yang kedua, 9/10 dikurangi 2/5 sama dengan titik-titik. Pertama-tama yang kalian lakukan adalah menentukan KPK 5 dan 10. Kelipatan 5, 10. Nah, ternyata sudah ada dua bilangan, dua angka yang sama yaitu 10. Berarti KPK 5 dan 10 adalah 10. 9/10 dikurangi 2/5 sama dengan 10 dibagi 10 dikali 9/10 dikurangi 10 dibagi 5 dikali 2/10 sama dengan 9/10 dikurangi 4/10 sama dengan 5/10. Nah, 5/10 itu masih bisa disederhanakan dengan dibagi angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Kita bagi 5. Berarti kita bagi 5/5 sama dengan 5 dibagi 5, 1, 10 dibagi 5, 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, 2, 3/4. 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 3/4 adalah bilangan pecahan biasa. Pecahan biasa yang mempunyai pembilang lebih besar daripada penyebutnya dapat dijadikan pecahan campuran. Contoh, 6/5 menjadi 1/5.
6 dibagi 5 itu mendapatkan 1, kemudian sisanya 1 kita tulis sebagai pembilang dan penyebutnya per 5 sama. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang pertama, bilangan bulat dikalikan penyebut dan ditambahkan pembilang. Yang kedua, hasilnya dijadikan pembilang. Yang ketiga, penyebutnya tetap. Yang contohnya 3/2/4 sama dengan 3 bilangan bulat dikali penyebut 4 ditambah pembilang 2/4, penyebutnya sama ya, tetap sama dengan 3 dikali 4, 12 ditambah 2, 14, di 14/4. Ada dua cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Yang pertama, mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Perhatikan contoh soal berikut ini ya. 2/4 ditambah 3/5 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama, mengubah ke pecahan biasa. 3/2/4 ditambah 1/3/5 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2/4 ditambah 1 dikali 5 ditambah 3/5 sama dengan 14/4 ditambah 8/5 sama dengan, karena penyebutnya tidak sama berarti kita mencari KPK antara 4 dan 5. KPK nya adalah 20, sehingga kita tulis penyebutnya 20. 20 dibagi 4 dikali 14/20 ditambah 20 dibagi 5 dikali 8/20 sama dengan 70/20 ditambah 32/20 sama dengan 102/20. Karena pembilang di sini lebih besar daripada penyebut, berarti kita bisa merubah ke pecahan campuran, menyederhanakan ke dalam pecahan campuran. 102 dibagi 20 itu sama dengan 5, sisanya 2. Kita tulis sebagai pembilang per 20. Penyebutnya sama. Nah, 2/20 itu dapat disederhanakan dengan dibagi, sama-sama dibagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Sama dengan 5, 1/10. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 3/2/4 ditambah 1/3/5 sama dengan bilangan bulatnya kita jumlahkan terlebih dahulu. 3 ditambah 1 ditambah pecahan 2/4 ditambah 3/5. 3 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah. Nah, untuk penjumlahan pecahannya kita cari KPK 4 dan 5. Tadi kita sudah menemukan KPK-nya adalah 20, sehingga 20 dibagi 4 dikali 2/20 ditambah 20 dibagi 5 dikali 3/20 sama dengan 4 ditambah 10/20 ditambah 12/20 sama dengan 4 ditambah 22/20. Karena 22/20 pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita keluarkan ya, 22/20
per 20, berarti ada 20 per 20 menjadi 1, 4 ditambah 1 plus ditambah 2 per 20 sama dengan 5, 2 per 20 bisa kita sederhanakan. Pecahannya kita sama-sama bagi 2, hasilnya 5, 1 per 10. Sehingga cara 1 dan cara 2 hasilnya sama, yaitu 5, 1 per 10. Bagaimana jika soalnya pengurangan pecahan campuran? Contoh soalnya 2 per 7 dikurangi 1 per 3 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama, mengubah ke pecahan biasa. Kita rubah dulu, 2 per 7 dikurangi 1 per 3 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 2 per 7 dikurangi 1 kali 3 per 1 dikali 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 16 per 7 dikurangi 4 per 3 sama dengan, nah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK 7 dan 3. KPK 7 dan 3 adalah 21, sehingga 21 dibagi 7 dikali 16 per 21 dikurangi 21 dibagi 3 dikali 4 per 21 sama dengan 48 per 21 dikurangi 28 per 21 sama dengan 48 dikurangi 28 adalah 20, sehingga hasilnya adalah 20 per 21. Nah, sekarang coba kalian hitung dengan cara 2, yaitu menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Apakah hasilnya sama? Coba hasil perhitungan kalian kita koreksi dengan hasil perhitungan Ustazah. Dua per 7 dikurangi 1 per 3 sama dengan 2 dikurangi 1 ditambah 2 per 7 dikurangi 1 per 3 sama dengan 2 dikurangi 1 ya, ditambah 21 per 7 dikali 2 per 21 dikurangi 21 per 3 dikali 1 per 21 sama dengan 1 ditambah 6 per 21 dikurangi 7 per 21. Karena 6 per 21 itu lebih kecil dari 7 per 21, maka sebelum dikurangi, bilangan 1 kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, yaitu 21 per 21. Baru kita jumlahkan dengan 6 per 21 dikurangi 7 per 21, sama dengan 21 ditambah 6, 27 dikurangi 7, 20 per 21. Jadi dengan cara 1 dan cara 2 sudah terbukti ya bahwa hasilnya sama, yaitu 20 per 21. Apakah pekerjaan kalian sama dengan pekerjaan Ustazah? Solih dan solihah berbagi bisa dalam berbagai bentuk. Tidakkah hanya berbagi makanan, tapi juga berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi senyum, berbagi tempat. Aktivitas berbagi kebaikan merupakan amal soleh yang berbuah pahala. Setiap kali kita berbagi dengan kakak atau adik, maka pahala kebaikan kita akan bertambah. Setiap kita berbagi mainan, makanan, tempat tidur, dan lain-lain, maka setiap kali itu pula pahala kebaikan kita bertambah. Tidak ada yang sia-sia jika kita melakukan kebaikan.
Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan pahala yang besar untuk kita. Ayo, terus kita lakukan kebaikan dan jangan bosan. Nah, soli dan solihah, demikian tadi pembelajaran kita tentang pengurangan pecahan biasa dan pengurangan penjumlahan pecahan campuran. Oke, soli dan solihah, tetap sehat, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.